Pernah nggak sih kalian ngelewatin sayuran yang satu ini di pasar dan bener-bener nggak kepikiran kalau itu punya manfaat medis yang luar biasa? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas fakta klinis dari sebuah bahan makanan sehari-hari yang mungkin udah ribuan kali kalian abaikan. Kalian mungkin kenalnya sebagai sayuran pelengkap aja. Rasanya ya lumayan hambar, biasanya dibikin berkuah. Tapi hari ini, kita mau ngajuin satu pertanyaan besar nih. Apakah Lufa acutangula, atau yang biasa banget kita sebut oyong, ini sebenarnya adalah pahlawan super penyembuhan yang selama ini sembunyi di dapur kita? Coba perhatiin angka ini, 19. Sangat rendah kan? Angka ini nunjukin jumlah kalori per 100 gram oyong. Ini aja otomatis ngebangun fondasi diet yang super sempurna loh. Bahkan sebelum kita mulai nyelam lebih dalam ke kekuatan super medisnya. Rendah kalori, tapi bener-bener syarat sama potensi. Biar gampang ngikutinnya, ini nih garis besar yang bakal kita bahas. Mulai dari mengenal keajaiban oyong, rahasia nutrisinya, kemampuannya jadi musuh alami diabetes, pelindung hati dan jantung, kekuatan antiinflamasi, sampai nanti di akhir aturan konsumsi dan peringatannya. Oke, masuk ke bagian 1. Mengenal keajaiban oyong. Dari sederhana menjadi pahlawan. Yuk kita lihat gimana sayuran yang super umum dan gampang banget ditemuin di Asia ini bisa naik kelas dari sekedar tanaman pekarangan jadi subjek penelitian medis yang serius banget. Lanjut ke bagian 2, rahasia nutrisi dan senyawa. Kimiawi kesehatan. Kita bakal bongkar gimana keunikan fisiknya ini ternyata ngebentuk profil kimiawi kompleks yang diam-diam itu disukai banget sama tubuh kita. Kalau kita intip data gizinya, wah ternyata oyong ini ngemas konsentrasi mineral dan vitamin esensial yang kaya banget. Bayangin aja, ada kalsium, fosfor, kalium, semuanya dipadatin ke dalam jejak kalori yang luar biasa rendah tadi. Ini sih efisiensi nutrisi yang optimal banget. Tapi, buat benar-benar ngerti gimana cara kerja oyong dalam nyembuhin tubuh, kita perlu bedah sedikit nih istilah medisnya. Kita mulai dari flavonoid. Gampangnya, anggap aja senyawa ini kayak alat pemadam kebakaran alami di dalam tubuh kita. Dia yang terus-terusan sibuk madamin peradangan dan netralisir radikal bebas yang rusak sel. Terus, ada juga yang namanya cucurbitacin. Emang agak belibet ya namanya, tapi ini bukan sembarang nutrisi. Ini tuh fitokimia kompleks yang bertindak seolah-olah dia adalah polisi pengatur lalu lintas gula darah. Langsung di dalam aliran darah kita sendiri. Keren banget kan? Masuk ke bagian 3. Musuh alami diabetes. Kontrol gula darah klinis. Poin paling krusial di sini adalah gimana kehadiran fitokimia spesifik tadi bikin sayuran ini jadi musuh bebuyutan alami buat krisis kesehatan modern, terutama diabetes. Dan asal kalian tahu, ini sama sekali bukan mitos herbal ya. Berbagai literatur dan studi medis aktual udah nyatet dengan sangat meyakinkan kalau Lufa acutangula ini emang punya efek hipoglikemik yang diakui secara sah oleh sains. Coba deh kita bedah datanya, hasilnya bener-bener bikin merinding. Berkat kandungan manggan dan kurkubitasinnya, uji klinis nunjukin kalau ekstrak oyong bisa nurunin glukosa darah puasa sampai 51,1%. Gila nggak tuh? Lebih dari setengahnya loh. Terus yang lebih mencengangkan lagi, ekstrak dari bijinya terbukti punya performa yang mirip banget sama obat anti-diabetes konvensional. Bagian 4, pelindung hati dan jantung. Membela organ vital. Tunggu dulu, manfaat sayuran ini nggak cuma mentok di aliran darah aja. Yuk kita lihat gimana dia secara aktif jadi tameng pelindung buat organ-organ paling vital di tubuh kita. Dikutip langsung dari jurnal farmakologi ternama, kebukti banget kalau oyong ini ngelakuin pekerjaan berat buat ngelindungin sel-sel hati kita. Dengan nurunin enzim kayak SGPT dan SGOT, sayuran ini aktif banget mencegah kerusakan hati dan penumpukan lemak yang berbahaya. Nggak cuma itu, oyong juga nyediain pasokan vitamin B5 yang lumayan tinggi, yang tugasnya langsung ngincer dan nurunin kolesterol jahat. Artinya apa? Dia secara aktif ngebantu cegah penumpukan plak berbahaya di pembuluh darah, mastiin jantung kalian tetap terlindungi di setiap gigitannya. Kita lanjut ke bagian 5, kekuatan antiinflamasi dan imunitas, perisai seluruh tubuh. Di luar organ utama, oyong rupanya punya kekuatan peningkat imunitas yang luar biasa, dan efeknya bakal langsung kerasa di kenyamanan hidup kita sehari-hari. Oyong ini ternyata punya garis pertahanan yang super lengkap. Dia sanggup ngelawan bakteri penyebab keracunan makanan kayak E. coli, ngebantu redain kekakuan sendi yang kadang nyiksa banget, sampai manfaatin vitaminnya buat nyegah anemia. Ibaratnya, ini tuh temeng komplit buat seluruh tubuh.
Nah, fakta medis yang satu ini menurut saya paling mind-blowing. Uji klinis ngebuktiin kalau semprotan hidung yang diformulasikan dari tanaman loofah ini mampu ngobatin rinitis alergi atau hay fever yang parah dan itu sama efektifnya dengan obat antihistamin standar di apotek. Benar-benar kekuatan farmasi yang tumbuh dari kebun belakang rumah. Terakhir, bagian 6, aturan konsumsi dan peringatan. Catatan penting, sebagai orang yang peduli sama kesehatan, kita harus tetap objektif ya. Sekarang mari kita bahas peringatan medis nyata yang wajib banget kalian pahamin sebelum jadiin ini rutinitas. Memang benar oyong ini superfood alami. Tapi sayuran ini bukan obat ajaib yang bisa dimakan sembarangan tanpa mikir panjang. Kalau kalian punya riwayat batu ginjal, hati-hati sama kandungan oksalatnya. Terus yang paling krusial nih, kalau kalian lagi rutin minum obat diabetes kayak metformin, kalian wajib konsultasi ke dokter dulu. Karena oyong ini bisa banget ganggu efektivitas obat kalian. Nah, kalau kondisi tubuh kalian udah dipastiin aman, gimana sih cara asik nyiapinnya? Gampang banget, dibikin sup bening biasa aja antioksidannya udah dapat. Atau buat kalian yang berani nyoba saran beberapa ahli herbal, kalian bisa blender oyong ini mentah-mentah pakai madu buat dijadiin minuman penurun asam urat. Wah, kebayang nggak tuh rasanya? Jadi, berbekal semua fakta sains dan penelitian klinis luar biasa yang baru aja kita bahas, saya mau tanya nih sama kalian, gimana kalian bakal ngubah sayuran yang tadinya sering dianggap remeh ini jadi pahlawan pertahanan kesehatan kalian mulai hari ini? Terima kasih udah ikut bedah materi seru ini dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.